Jangan harap viewersnya banyak. Dan konten paling mengusahakan pasti dibajukan. Tapi usaha dari Hidayah bisa mencapai 4,4 juta. Nu nonton khutbah. Padahal kita sudah tahu isinya bagaimana. Dan khutbah pasti mau rame. Tapi orang penasaran, gara-gara apa? Gara-gara judul yang menarik, gara-gara thumbnail yang menarik. Kalau Ustaz Arifin Ilham menangis, itu sudah biasa. Tapi kalau sampai menangis kan konten-kontennya heureuy wae kan? Heureuy. Tapi menangis, jadi penasaran orang. Ditampilin foto lagi menangis, judulnya membuat orang penasaran. Itu namanya hook. Tahu nggak Bapak Ibu sekalian bahwa hook itu sebetulnya sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Cuma orang tersadar, sangka iya mah teori dari Barat, bukan dari Rasul. Coba jika melihat hadis-hadis, terutama hadis kauliyah ya, hadis-hadis kauliyah, Rasulullah SAW pasti memakai hook. Sebelum kita membuat konten dakwah, kita harus tahu dulu kenapa kita memilih dakwah melalui portal digital. Kedah tahu tujuan anak-anak. Apa yang mendasarinya dulu? Yang pertama itu tentu saja media sosial itu mempunyai audiens yang sangat besar, yang sangat banyak, tidak terbatas ruang dan waktu. Jika Bapak Ibu populer di kota ini, di lembur ieu, ngayakeun pengawasan di Masjid Agung, paling banyak yang mengikuti pengajian Bapak Ibu berapa? 100, 200, paling banyak 1000. Kemarin UAS datang ke sini, kita bingung. Jika dihitung ada berapa? Paling 2000, 3000. Tapi jika Bapak Ibu sekalian masuk, turun di media sosial, turun di platform digital, itu audiensnya banyak, pasarnya banyak, marketnya banyak. Tercatat saja pengguna internet di Indonesia, itu sebanyak 221.560 pengguna internet. Kemudian pengguna Facebook itu 174 juta, TikTok itu 157 juta, YouTube 143 juta, WhatsApp 112 juta, dan Instagram 103 juta. Ini diurutkan berdasarkan dari terbesar sampai terkecil. Diambil 6 besarnya saja. Ini luar biasa, ini potensi. Yaitu umat, bahasa aja namanya umat, harus dikelola, harus dibina. Jika dibiarkan, kita tidak peduli, ini berbahaya. Audiensnya sangat besar. Kemudian yang kedua, akses cepat. Jadi kemanfaatannya lebih cepat karena aksesnya cepat. Bapak Ibu bicara jam ini di sini, di sana orang sudah pada tahu isi tentang materi kita. Live streaming, anu direkam, di-share karena WhatsApp, share karena Facebook, orang udah jadi tahu, jadi cepat. Kalau dulu kan verbal. Jika Rasulullah SAW menyampaikan satu hikmah, satu ilmu, sampai ke yang lain lama, karena melalui an. Sekarang tidak ada an, tapi langsung. Orang bisa tahu ceramah UAS langsung dari mulut UAS ke kita langsung. Padahal kita tidak hadir. Seperti itu. Untuk hari ini sehingga aksesnya cepat, penyebaran informasinya cepat, mudah, interaksi secara langsung, kemudian peningkatan frekuensi, jadi kita bisa sering. Kalau ceramah secara langsung itu terbatas, tenaganya terbatas, SDM-nya terbatas, tempatnya terbatas, semua serba terbatas. Kalau platform digital itu luar biasa, tidak terbatas. Selanjutnya, efektif dan efisien. Kenapa efektif dan efisien? Pertama, jangkauan luas, tidak ada batasan ruang dan waktu, jadi tentu efektif. Kemudian tepat sasaran, karena orang akan memilih sesuai dengan hobinya. Anu teresep musik, ku YouTube tidak akan diberi suguhan musik, akan disesuaikan algoritmanya.
kita sering mencari apa? Kita sering mencari konten dakwah. Maka tatkala kita buka YouTube, buka TikTok, buka Instagram, real yang keluar apa? Dakwah, karena kita sering mencari itu. Sehingga tepat sasaran. Selanjutnya mudah dipahami. Jadi orang bermain di media sosial itu, orang bermain di digital terutama itu tentu harus mudah dipahami, tidak bisa berbelit-belit. Kalau berbelit-belit ya sudah ketinggalan. Pembeliut, bahasa kata muter sudah ditinggalkan. Kemudian selanjutnya terstruktur dan relevan. Terstruktur karena sudah diatur, diskemakan, memakai pola. Dan tentu saja sangat harus relevan. Selanjutnya hemat sumber daya, ini efisien. Sumber daya, hemat artos, hemat uang, hemat tenaga, hemat waktu. Ada undangan misalkan di Tasik, ongkos ke Tasik kurang sabaraha. Waktu yang harus kita luangkan berapa? Tenaganya pun sama, hanya untuk audiens 100 misalkan tablik akbar di acara hajatan, sangat terbatas. Tapi kalau di digital itu tidak terbatas, sumber daya sangat hemat. Cuman bicara di depan kamera, memakai konsep yang benar, selesai, bisa berhasil seperti itu. Selanjutnya yang terakhir, menguntungkan. Menguntungkan, sudah efektif dan efisien, menguntungkan lagi. Pertama, dapat apa? Gift-nya, popularitas. Dulu sebelum ada digital, sebelum ada internet, sebelum ada media sosial, yang tahu Pak Nurul hanya siapa? Hanya orang-orang yang berada di sekitar saya, tetangga, teman, kolega, segitu. Sekarang kurang terkenal, lain dulur, lain tetangga, lain sobat, tapi bisa tahu sampai ke budak-budaknya. Kita budak kawin aja usaha, buka budak sabar, sampai tahu seperti itu. Dari mana? Digital. Popularitas bisa tercapai, terkenal. Kemudian yang kedua, dapat monetisasi. Nah, keuntungan yang kedua, kita dapat uang dari situ, dapat keuntungan secara finansial. Itu tidak bisa dipungkiri. Dimumpung abdi pada juhud, abdi meniat dakwah di media sanes kieu. Tidak bisa ditolak. Kita mah mengikuti secara otomatis. Kemudian yang ketiga, pengaruh, keuntungan menjadi orang berpengaruh bisa didapatkan dengan berdakwah di media sosial. Usung pemilu, rumah kita tadi Garodor, Kucaleng, ya. Jadi ustad di kampung wae didengar Kucaleng lokal. Jika bermain di media sosial, padahal orang Cimahi. Misalkan contoh, tetapi di daerah lain di Tasik karek aya pilgub pemilihan bupati misalkan kita serentak. Urang mau ambil dari Cimahi, tapi dikarenakan kita berpengaruh di media sosial, maka orang tadi datangan di kontrak, jadi jurkam minimal menjadi endorse di konten-kontennya kan itu, menguntungkan bisa karena pengaruh kita. Selanjutnya kemudahan akses, ini yang kita dapatkan, gift yang kita dapatkan, keuntungan yang kita dapatkan dari berdakwah di media sosial. Salah satunya adalah akses menjadi mudah. Yang berpengaruh, ya akses menjadi mudah. Apapun bisa dipermudah. Jika Bapak Ibu sekalian sudah menjadi populer, sudah menjadi terkenal, Bapak Ibu datang ke kelurahan, datang ke kecamatan, datang ke coding misalkan. Anu data tertutup segala rupa. Karena mereka sudah tahu kita, dipermudah akses. Pak, silakan. Bapak yang viral itu ya silakan. Mau mencari data apa Pak? Dipermudah. Link akses dipermudah. Kemudian tentu saja status sosial menjadi naik. Itu tidak bisa dipungkiri. Status sosial menjadi naik. Asalnya orang biasa-biasa, kemudian menjadi viral, menjadi luar biasa banyak. Allah mengangkat seseorang, mengangkat derajatnya kan dengan berbagai cara. Salah satunya dengan viral, gitunya. Nah, Pak Karsada abdi mah tidak begitu mementingkan hal-hal ieu ada sifatnya yang menguntungkan. Poin terakhir, pikir pribadi mah ya dengan hawa atuh. Pakai atuh ieu teh untuk tujuan agama, popularitas, monetisasi, pengaruh, kemudian akses status sosial. Ya kita jadikan alat untuk memajukan agama. Lamun urang teu butuh deui misalkan. Jadi seperti itu ya. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk ke platform digital.
Platform digital itu ialah sistem berbasis internet yang memungkinkan kita berinteraksi dan bertransaksi secara langsung tanpa ada hambatan, tanpa ada pemisah, tanpa ada sekat, tanpa ada hal yang berarti yang menghambat kelancaran transaksi dan interaksi tersebut. Itu platform digital. Ada banyak, kurang lebih ada 10. Jadi platform digital itu ada 10. Yang pertama platform media sosial. Jadi media sosial itu hanya salah satu dari platform digital. Kita bisa berdakwah melalui ini. Yang pertama Facebook, contoh. 2 Instagram. Kemudian 3 X atau Twitter. Yang keempat YouTube. Kemudian TikTok dan sebagainya. Ini media sosial. Yang kedua ada platform streaming. Seperti apa? Netflix, nonton film di Netflix video, kemudian seperti YouTube juga, HBO Max dan lain-lain. Ini bisa kita gunakan juga untuk berdakwah. Lamun udah kasus viral, itu bakal mudah. Ada konten dakwah khusus. Jika misalnya di Netflix, kan di Netflix banyak menu. Ada menu olahraga, menu drama, menu kesehatan, menu keagamaan juga. Selanjutnya platform pembelajaran seperti ruang guru, ya, itu platform pembelajaran. Kemudian web dari universitas dan sebagainya, sekolah-sekolah. Selanjutnya platform dompet digital, OVO, GoPay, Dana, Brizi. Nah, ini masih termasuk platform digital. Kemudahan kita untuk bertransaksi. Kemudian platform aset foto. Masya Allah, masih banyak nih. Platform aset foto, ini ada Repi, Pixel, Pinterest dan lain-lain. Ini untuk menyimpan foto. Platform mesin pencari, berarti searching. Ada Google, ada Chrome, ada Bing, Yahoo, Yandex dan sebagainya. Ada platform AI, ada ChatGPT, ada Gemini, ada Google Drive dan sebagainya, banyak. 8 platform komunikasi, Zoom, Google Meet, Telegram, WhatsApp, lain-lain. Kemudian ada game dan kopi, maaf. Selanjutnya karakteristik media sosial. Kita harus tahu karakteristiknya supaya kita bisa mencari tempat yang pas untuk kita berdakwah. Karena tentu saja kita harus mengikuti standar marketing mix, pembauran pemasaran. Yang 4 P. Pertama kita harus punya produk, kedua harus punya price, harga, yang ketiga place, tempat, yang keempat promotion. Nah, untuk mendapatkan hal itu kita harus tahu dulu karakteristik dari media sosial yang akan kita jadikan media untuk kita berdakwah. Jika Abdi gaduhan akun YouTube gaduh, Facebook gaduh, TikTok gaduh, Instagram gaduh, tapi jadi urusan ayana. Karena kita tahu target market kita apa, karakteristik dari media sosial itu bagaimana, dan kebutuhan kita apa, tujuannya apa. Sehingga yang diurus kami hanya YouTube. Facebook hanya berarti posting, nge-share, link, YouTube, gitu. TikTok, namun bujuk kabut, iseng-iseng TikTok, Instagram, kayak tambah lah gitu, tapi kayak pemberitahuan, di TikTok, di Facebook, dan sebagainya. Seperti itu, target saya adalah YouTube. Karena tadi empat hal terakhir menguntungkan, yang pertama, kemudahan akses dan sebagainya. Nah, ini karakteristiknya, gitu ya. Sehingga kita harus tahu, jika konten kita sederhana, maka cukup di Facebook. Facebook tidak perlu editing yang rumit-rumit, tidak perlu kamera yang bagus-bagus, tidak perlu kita membuat konten semenarik mungkin, tidak perlu. Karena audiensnya berbeda. Di situ campur segala rupa. Dari berbagai hobi, dari berbagai latar belakang, semua ada di Facebook. Jadi asal-asalan lah, saya Facebook cukup. Gitu. Nah, jika kita sudah punya konsep, maka naik, bisa ke Instagram, bisa ke TikTok, bisa ke YouTube. Karena karakteristiknya berbeda. Kalau TikTok, konten-konten yang videonya sangat pendek, video pendek, tapi mempunyai nilai. Kemudian efek dan sebagainya, filter dan sebagainya itu ada di TikTok. Biasa dakwah dirinya, atau panjang-panjang. Mau di TikTok kurang ceramah atau tapi isi tausiah, misalkan di atas 1 menit, sudah mau ditonton. Itu menarik-menarik dari mau ditonton.
Kemudian YouTube juga sama. Kalau YouTube itu ada pendeknya, ada panjangnya. Kalau pendeknya ekstra, kalau panjangnya di situ mainnya. Nah, jadi hooknya nanti diterangkan itu. Hook itu apa? Ada di terakhir, ada di awal kalau YouTube. Gitu. Nanti insya Allah kita praktek ya. Selanjutnya ini bisa diketahui ya bahwa konten yang paling digemari itu yang pertama hiburan, kedua edukasi, ketiga review produk, yang keempat vlog, yang kelima inspirasi. Hari dakwah mana? Gak ada. Keagamaan itu gak ada. Makanya audiens dakwah itu sangat sedikit. Ditambah dengan mubalik yang menyampaikannya membosankan, tidak menarik. Sehingga yang kelima hal ini yang ramai. Bagaimana kita memanfaatkan ini menjadi kapital, menjadi modal? Caranya kita masuk ke sini. Dakwah dina hiburan, komedi tapi ada unsur dakwahnya, meme ada unsur dakwahnya, musik ada unsur dakwahnya. Edukasi seperti tutorial, tips, trik, ada unsur dakwahnya. Jadi kita masuk ke segmen-segmen ini, ke unsur-unsur ini kita masuk untuk memisahkan diri. Jadi mendikotomikan diri, gitu. Jangan, tapi masuk di sini. Dina konten inspirasi ada unsur dakwahnya, dina konten perjalanan vlog ada dakwahnya dan seterusnya. Selanjutnya, langkah buat konten, tentukan topik gelap, tujuan. Kemudian yang kedua yang paling penting, riset referensi. Referensi harus pas. Salah bahaya. Sebab salah berbicara seperti ini di ruang ini yang tahu hanya beberapa orang. Salah ngomong, apalagi salah riset, salah referensi di media sosial, di platform digital berbahaya, bisa dibully usaha Indonesia, usaha dunia. Ya. Yang ketiga, membuat konsep naskah. Di konsep saya pakai di skripnya supaya terstruktur. Kemudian yang keempat, nah ini mendesain, mengedit. Biasanya ahli upami thumbnail, meme, flyer itu di Canva. Jika edit video biasanya di CapCut. Itu yang paling mudah. Dulu di Canva oke, gitu video tapi terlalu berat karena kalau Canva itu kita harus mengupload dulu video kita. Setelah mengupload diedit, setelah hasil edit di download. Kalau CapCut itu tidak perlu upload tapi langsung edit, masukkan saja langsung edit baru di download. Dan template-nya lebih banyak, kemudian semuanya lebih menarik lah CapCut. Mudah. Yang terakhir baru dipublikasikan. Kemudian selanjutnya ini jenis konten digital ya, ada konten tulisan, konten gambar, konten audio, dan konten video. Selanjutnya syarat kayak rukun. Nah, Iman tidak perlu saya bahas, semua sudah tahu ya. Syarat konten digital itu harus seperti apa? Selanjutnya, nah ini yang paling penting poin dari pertemuan hari ini. Kita harus mempunyai hook konten supaya konten kita menarik. Minta waktu 5 menit lagi. Ya. Kita harus punya hook. Apa itu hook? Hook itu elemen pembuka, elemen awal yang membuat orang pertama membuka konten kita. Kalau gambar dibuka, kalau video disetel. Dan tidak hanya di situ, tidak hanya dibuka dan disetel, tapi ditonton sampai akhir. Itu hook namanya. Bisa berupa judul, bisa berupa prolog, bisa berupa gambar. Tujuannya untuk memicu rasa ingin tahu, gitunya penasaran, langsung masuk. Ini di konten saya, konten saya ingin menceritakan hooknya. Boleh saya berdiri? Nah, di konten ini saya membuat video short. Ini ditonton 598.000. Berarti sampai stadion ada sumpah dengan emang. Bukan orang tapi ribu. Judulnya apa? Judulnya begitu kan. Sembunyi dimanapun, dekat tinggalnya tercekas. Pokoknya nama judul nanti sembunyi dimanapun bakal ketemu. Dari konten ini saya mendapatkan subscriber sebanyak 3.100 sekian.
lamun ngajakan jalmi follow abdi, subscribe abdi, mapayan 3.000 jalmi kudu sabaraha bulaneun ya. Kalau mayar kudu sabaraha jutaan ya. Tapi hanya satu konten yang berdurasi kurang dari 1 menit, saya berhasil membuat ini. Mau dibahas atas nama penghasilan berapa? Nah, padahal videonya biasa, tidak luar biasa. Hanya segitu. Coba Bapak Ibu nonton, nah ramai itu ramai. Tapi saya mengambil momen pada saat itu di Karawang ada pengeroyokan ulama NU, ya, berarti tak viral. Kemudian saya bergabung di salah satu grup keluarga besar NU. Ayo ngirim video di grup, modal video dibatur. Kemudian saya edit supaya tidak terkena konten berulang dan sebagainya. Saya edit memakai judul, kemudian memakai petunjuk untuk menonton video lengkapnya. Kemudian posisinya saya perbesar, pernah diedit supaya tidak kena teguran konten berulang. Dan alhamdulillah dalam waktu sebentar langsung 500.000 sekian orang yang nonton dan menghasilkan subscriber yang banyak. Karena apa? Karena ada hooknya berupa apa? Berupa judul. Judul digambar dan judul konten video. Membuat orang penasaran. Tapi pas ditonton, udah naon gini. Baik, yang penting orang sudah nonton duluan. Dan karena dia nonton, otomatis orang-orang yang sering ditonton ku Adina atau teman-teman dia terrekomendasikan untuk menonton video saya. Akhirnya meluas. Itu contoh pertama. Contoh kedua. Nah, pada saat itu pangarsa di bumina ngayakeun haul. Haul almarhum Kiai Haji Mas'ud Sidik Bunburu. Ramana ka Haji Aya. Mubalikna Gus Muhafiz. Modal HP kami disimpan, antap we, abi mengiring sila di podium sareng pangarsa. Direkam. Sesudah direkam, kemudian diedit, saya cari kunci-kunci atau konten-konten atau kata-kata yang menarik. Akhirnya saya edit, langsung mendapatkan tontonan itu 227.000, menghasilkan subscriber 884 orang. Ya telah iya kan? Jangan macam-macam sama rumah irama. Rumah irama, saya bilang orang sekarang mau bicara rumah irama. Pahalamu itu dibanding rumah irama, gak ada apa-apanya. Pengamen sehari yang hidup dari lagunya rumah irama itu berapa juta orang? Coba saya hitung. Hidup semua itu gara-gara lagunya rumah irama. Yang kita gak tahu dari ngamen lagunya rumah irama, dia pulang 200.000. Di rumah anaknya bisa sekolah, bisa jajan. Sampai apa yang sudah diberikan untuk orang banyak? Grup-grup besar dan kalau hidup karena lagunya rumah irama yang dia ciptakan dengan darah dan air mata kamu nangis. Kalau gak lagi kalau mau cepat itu berapa pahalanya rumah irama? Saya ngomong aja rumah irama ini dihujat. Bukan semata-mata karena saya mau ubah rumah irama, tapi itu semua makanya orang yang lupa. Musisi-musisi itu dapat berapa pahalanya? Karena mereka menghidupi dengan karyanya sampai level paling bawah tanpa bisa disentuh oleh bansos negara. Nah, poinnya apa? Pertama, saat itu lagi viral Roma Irama dihujat karena ada konflik nasab. Oke? Nah, kemudian karena orang ramai menghujat Roma Irama, ada tokoh, ada ulama yang mendukung Roma Irama. Wah, itu saya kata, iya poin dia. Pesannya ada, kemudian potensi untuk viralnya ada. Maka saya bikin hook supaya orang tahu, tonton video saya. Apa hooknya? Yang pertama, judulnya jangan macam-macam Roma Irama. Hooknya, ya. Orang penasaran kan? Ditampilkan di gambarnya, jangan macam-macam sama Roma Irama. Karena berpikir, emang Roma Irama gunawan? Penasaran kan? Satu. Yang kedua, saya tampilkan video ucapan dari Gus Muhafiz yang awalnya sebagai hook. Jangan macam sama Roma Irama. Jangan macam-macam sama Roma Irama. Kan itu menambah penasaran. Itu contoh hook.
Jadi konten kita itu harus punya hook. Nah, satu lagi. Tadi hook berupa judul, hook berupa video. Akhirnya hook berupa gambar, cuma gambar yang bicara. Bapak Ibu sekalian, contoh ini konten Ustaz Adi Hidayat official. Khutbah Jumat paling menyentuh. Di thumbnailnya berurai air mata. Jemaah tak mampu membendung keharuan saat khutbah Jumat. 3 juta viewers. Ini teh hook. Orang baru scroll, tak aja muter scroll, dapat thumbnail ini, penasaran emang kudu aya naon. Di mana-mana oke, konten paling membosankan, paling boring gitu nya, ialah khutbah. Khutbah mah rame atuh. Ceramah mah ya bodor. Khutbah pasti suntuk. Pendengar langsung, audiens langsung ke kan. Apalagi di media sosial ditonton rame, pasti di scroll gitu. Pasti kata Kwame Abi khutbah Jumat, khutbah Idul Fitri, Idul Adha, jangan harap viewersnya banyak. Dan konten paling membosankan pasti khutbah Jumat. Tapi Ustaz Adi Hidayat bisa mencapai 4,4 juta. Nonton khutbah. Padahal kita sudah tahu isinya bagaimana. Dan khutbah pasti mau rame. Tapi orang penasaran, gara-gara apa? Gara-gara judul yang menarik, gara-gara thumbnail yang menarik. Kalau Ustaz Arifin Ilham menangis, itu sudah biasa. Tapi kalau sampai menangis kan konten-kontennya heureuy wae kan? Heureuy. Tapi menangis jadi penasaran orang. Ditampilin foto lagi menangis, judulnya membuat orang penasaran. Itu namanya hook. Selanjutnya, siap? Oke. Hook itu bisa berupa pertanyaan, fakta, cerita, tantangan, promosi, jaminan atau janji. Pertanyaan, apa yang kamu lakukan pertama jika kamu punya uang? Misalkan, kita di video pertama, cara naros gitu pertanyaan. Ada fakta, ada cerita. Contoh, aku pernah ngomong kasih haji orang tua, tapi nggak jadi karena hal ini. Kan mendengar itu si audiens langsung penasaran, emang ya naon? Itu berupa cerita, tantangan, promosi, dan jaminan. Tahu nggak Bapak Ibu sekalian, bahwa hook itu sebetulnya sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Cuman orang tersadar, sangka anak, iya mah teori dari barat, bukan dari Rasul. Coba jika melihat hadis-hadis, terutama hadis kauliyah ya, hadis-hadis kauliyah, Rasulullah SAW pasti memakai hook. Tahukah kalian, kan sahabatnya kan gitu, dulu mublis, gitu kan? Apakah kamu tahu apa itu orang bangkrut? Kita teh hook, suruh sahabatnya, hoyong ya Rasul. Nah, ya Rasul kan gitu. Maukah aku kabari kamu tentang begini-begini, kata Rasul. Rasul itu selalu memakai hook, baik pernyataan, pertanyaan, cerita, fakta, sampai promosi dan jaminan. Menjamin surga, menjamin naon, menjamin basirawana dirok, kan gitu. Memakai hook. Nah, orang bersadar hadis sadayana nama hook di Rasulullah SAW. Nah, konten ya, siap. Mungkin ini nanti saja bisa dilanjutkan. Hatur nuhun untuk perhatiannya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Tadinya mau saya biarkan hari mungkin aja, tapi kita juga kasih waktu juga. Maaf. Nah, betulnya kita masih punya waktu sampai dengan hadirnya pembagian. Waktu ini akan kita manfaatkan untuk kita akan bercengkrama lebih dekat lagi dengan Anda. Sok apa yang ada di pikiran Anda, bagaimana bisa menciptakan hook tadi. Ternyata kuncinya adalah membuat konten cerdas atau pintar itu di hook. Kita menjumpa. Sebenarnya apakah yang berkejiwaan? Tapi kalau kita langsung
itu langsung KO atau bu uppercut kapkan tuh. Ini memang ada trik yang gitu terutama di hook ini. Maka pada para hadirin semuanya, para kiai, para kiai, saya ingin lebih penasaran tentang bagaimana membuat hook itu. Sok silakan. Saya kasih 3 orang lah. Tuh 2, Pak Yusuf 2, kan sebelah sini. Saya kiri, ada, ya udah 2 aja. Enggak, Pak Yusuf. Mohon singkat dan tepat sasaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusuf dari PGI. Terima kasih Kakak yang sudah memberikan arahan kemudian materi untuk mantap. Tentunya kalau kita kaitkan dengan konten-konten dakwah, kita misalkan sesuai dengan arahan sudah kemudian dipublikasi, akhirnya dipublikasi dan audiens pamit izin kepada bacaan. Namun setiap dakwah itu kan harus ada dampak, sosial. Seperti apa dampaknya? Ya. Apakah itu kesolehan sosial? Seperti apa? Nah dalam hal ini saya mau bertanya bagaimana caranya mengukur ya, keberhasilan dakwah kita melalui digital. Jadi cara ukurnya seperti apa, parameternya seperti apa untuk agar kita bisa melihat konten yang kita lempar itu berdampak positif ya, pada audiens. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahid Derawan dari PD Muhammadiyah Cimahi. Saya melihat bahwa konten-konten media sosial yang banyak viral itu banyak diantaranya yang isinya itu adalah hal-hal yang kontroversial, termasuk hal-hal yang dimanfaatkan mungkin dimanfaatkan juga oleh dai atau oleh tokoh agama. Di antaranya tentang nasab, tentang polemik masalah nasab dan sebagainya, yang saya pikir itu sampai dengan batas tertentu mungkin nggak masalah, tetapi yang kejadian sekarang itu adalah menjadi berlebihan, kontraproduktif, bahkan cenderung atau berpotensi memecah belah umat. Nah, dalam hal ini, ketika kita ingin dakwah itu kan dakwah melalui media sosial itu kan tujuannya untuk memperluas jangkauan dakwah. Tetapi bagaimana kita bisa mengendalikan supaya konten-konten yang kita itu bisa memberikan dampak yang positif gitu, terhadap umat. Masalahnya adalah jadi ada hal yang agak bertolak belakang. Kalau kita formatif, dakwah yang kita sampaikan itu sesuai keilmuan, sesuai dengan standar keilmuan dan sebagainya, itu mungkin tidak menarik. Tapi ketika kita memberikan konten yang atau kita kemas menjadi konten yang supaya menarik, itu harus ada seolah-olah itu jadi kontroversial atau yang judulnya juga dibuat provokatif dan sebagainya. Banyak misalnya diantaranya yang misalnya di YouTube itu misalnya si konten kreator itu memberi judulnya si Ustadz Anu membungkam si Ustadz Anu seperti itu. Jadi memang viral, tetapi apakah itu manfaat atau tidak? Mungkin ada batasan-batasan yang perlu kita jadikan. Tetap bisa viral, tetapi juga bermanfaat dan tidak memecah belah umat. Terima kasih. Terima kasih. Sebagai perkenalkan, Abdul Kohar dari Persis Kota Cimahi. Kelengkapan sekolah tirunya, sekarang minta tirunya.
Mungkin ini kita sering melihat ada konten, ya. Konten ini sebenarnya milik orang lain. Jadi orang lain sih yang membuat karya itu. Kemudian kita download, kemudian kita upload di akun kita. Nah itu secara hukum seperti apa? Ya. Sebenarnya hanya banyak ceramah yang kemarin misalnya anak gerhana ya itu viral kan ya. Nah kemudian banyak di akun Ustadz Dananya nggak ramai begitu. Tapi ketika diupload sama orang tertentu ya di akun yang lain, sehingga ini lebih viral dibandingkan dengan akun ini. Ya. Termasuk juga berkaitan dengan Jalan Hidayah, ya banyak lah ya. Yang nggak tahu Ustadz Asep yang dari Karawang juga sudah itu. Juga banyak yang diupload ulang oleh orang lain. Padahal mereka yang membuat karyanya. Kita hanya bisa mendownload, mengupload ulang di akun kita. Nah kemudian apakah memang itu melanggar hak cipta ataukah memang hari ceramah dengan diatur pun dibiarkan hitungnya orang teh tidak dibatasi dan sekarang mangga didorong dimanfaatkan. Nah itu mungkin bagaimana hukumnya berkaitan dengan hal tersebut. Terima kasih. Siap. Hatur nuhun atas pertanyaannya, singkat saja. Mungkin yang pertama terkait dampak. Sebetulnya kalau niat kita dari awal itu sudah berdakwah, tentu kita tidak memikirkan dampak. Memikirkan dampaknya maksudnya hasil berhasil itu bukan tugas kita. Tugas kita hanya menyampaikan. Nah, tapi indikator kita berhasil menyampaikan dan pesan itu sampai, salah satunya dengan viewers, orang melihat pesan kita. Salah satu contoh saya menemukan akun di TikTok. Kerjanya live, ibu-ibu mungkin baru bayar karena kita tidak tahu wajahnya, tapi hanya melihat kontennya. Kontennya apa? Baca Quran. Di pagi sampai siang baca Quran, sholat lohor, kemudian dari lohor sampai asar baca Quran lagi, kemudian dari asar sampai maghrib baca Quran lagi. Itu karena iraha sih benar. Live terus baca Quran, video gitu. Tapi luar biasa, itu viewersnya yang nonton puluhan ribu. Padahal baca Quran lagi terpakai tahsin acar. Bismillahirrahmanirrahim gitu, tapi continue. Dia dari mana? Nah, lu nontonnya ribuan. Ternyata tujuannya apa? Pas ada komentar, kemudian dia komen lagi. Tujuan saja minimal. Tatkala kalian scroll tadi juga joget, pas scroll karena konten manehna, yang minimal kebaca sayat mah. Orang membaca teh, yang nonton teh sayat mah. Saya berpahala karena Anda membaca sayat. Kan gitu. Jadi, dampak itu bukan tujuan kita. Tentu saja lebih efektif jika berdampak. Lebih manfaat ya lupa ya. Tapi kita jangan mengambil tujuan itu karena tentu saja kita mah hanya menjadi wasilah perantara saja. Tugas kita menyampaikan, sudah tersampaikan mah, ya mudah-mudahan diberi hidayah. Tidak diberi hidayah pun gak apa-apa, bukan urusan kita lagi. Jadi salah satu indikatornya viewers. Kemudian yang kedua, ya inti nama ada bermedsos pemirsa, ada bermedsos inti nama. Jadi memang kita harus bikin grup, tapi entah anu kacida deui, kontroversi deui, seolah-olah antara dua ulama saling gelut gitu kumaha, jangan gitu deui. Jadi tentu saja ada adabnya bermedsos. Yang terakhir terkait hak cipta, ya itulah bedanya ulama ustadz zaman dulu dengan zaman sekarang. Kalau zaman dulu, nanti Syekh Nawawi ada mulai Sapinah. Dina Sapinah itu kayak copyright, dilarang memperbanyak tanpa izin, daya. Makin diperbanyak berarti ilmu saya makin manfaat kan gitu. Dari zaman ayeuna mah tentu kekayaan intelektual itu harus dilindungi, salah satunya itu. Tapi upami dalam hal eta karena konteks zaman ayeuna berarti masuknya karena mencuri, gosok ya. Menggasap dan mencuri, nah gitunya. Tapi mungkin gitu saja.